A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ahbab al-a'izza, azanallahu ayyakum jami'an. Pemirsa dimanapun antum berada, puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita. Tentu nikmat yang paling agung dan yang paling utama adalah nikmat iman serta Islam. Salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat serta orang yang senantiasa mengikuti beliau di atas Al-Qur'an serta sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tahun 2024 ini kita kembali ke program Tartila IHBS, belajar tahsin atau belajar membaca Al-Quran dengan tartil sesuai dengan kaidah tajwid atau sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita akan belajar baik secara praktek atau talaki, dan kedua kita akan pelajari secara kaidah atau teori. Dan pada bab kali ini, pada pertemuan kali ini, kita masuk di bab hukum ra' ya. Berkaitan tentang hukum ra' dilihat dari sisi dia dibaca tebal atau dibaca tipis. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas bahwa keadaan huruf dari sisi tebal dan tipis ada dua. Disebut dengan yang pertama adalah isti'la, bacaan huruf secara tebal. Kemudian yang kedua istipal, bacaan huruf secara tipis. Maksud tebal di sini ya, bukan tebal sebagaimana yang kita bayangkan. Sebelumnya kita bahas harokat ya. Harokat hijaiyah ya, harokat hijaiyah atau dalam keadaan tidak sukun ada tiga, yaitu A, I, U, dan tidak ada E dan O. Lain dengan huruf Latin atau huruf yang kita punya ada A, I, U, E, dan O. Adapun di huruf hijaiyah tidak mengenal istilah huruf E dan O. Seperti ba, bi, bu. Tidak ada B dan tidak ada bo. Sama juga seperti ta, ti, tu. Jadi mengarah kepada huruf A, I, dan U. Dan E tidak, bukan T, to. Bukan. Tapi ada yang mengarah kepada A ke huruf U. Dia A sebenarnya tapi mengarah kepada U. Istilahnya dalam ilmu tajwid adalah isti'la atau bacaan tebal yang mengarah kepada huruf O. Tapi bukan O beneran O ya. Seperti apa? Kha. Bukan dibaca ho, tapi dibaca kha. Huruf-huruf isti'la terangkum dalam kalimat khussa daghtin kiz ya. Ha ya. Sa ya, bukan so tapi sa ya. Ketika dalam keadaan kasrah juga sama. Si, bukan i beneran, tapi i yang mengarah kepada huruf o. Si, tebal. Inilah yang disebut dengan istilah tebal dalam ilmu tajwid ya. Huruf yang tebal adalah huruf yang dibaca mengarah kepada huruf o ya, ketika dalam keadaan kasrah ataupun fathah. Ketika dalam keadaan kasrah gimana contohnya? Hai, dibaca tebal, hai. Seolah-olah di situ ada
mau ke huruf O. Kalau dia dalam keadaan fathah, hu. Fathah, kha. Kha. Bukan hu, kha. Taib. Dan ada yang tipis, huruf-huruf yang tipis seperti a, ba, ta, ja, ya, sa. Gak mungkin dia akan mengarah kepada huruf O. Sa, ya, ja, ya. Kemudian ada beberapa huruf, ya, yang kadang dia tebal dan ada yang tipis. Di antara huruf yang kadang tebal dan kadang tipis adalah huruf ra. Huruf ra, ya. Dan ini adalah pembahasan kita, huruf ra. Barakallahu fikum hayakumullah. Ra ini keadaannya kadang tebal, kadang tipis. Dibaca ketika fathah ra, tidak dibaca ra. Ra ketika dibaca dhammah ru. Ru, bukan dibaca ru. Ru itu tipis, tapi dibaca tebal. Ru. Istilah tajwidnya disebut dengan tafkhim, bacaan tebal. Prakteknya bagaimana? Ra atau ru. Ra ini disebut tebal, ru juga disebut dengan tebal. Kapan dia dibaca tipis? Ketika dia berharakat kasrah, ri. Ya, seperti itu. Ri. Ya. Baik, itu adalah pondasi kapan ra dibaca tebal dan dibaca tipis. Barakallahu fikum hayakumullah. Kita coba lihat di papan tulis, ya, untuk mempermudah pembahasan kita, ya, dan kita datangkan contoh dan kita praktekkan dan mohon diikuti teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti bisa dilihat di papan tulis dan perhatikan bagaimana saya membaca dan usahakan mengikutinya. Baik, barakallahu fikum hayakumullah. Bisa dilihat, ya, di papan tulis. Jadi ra, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai membahas ra dalam keadaan tebal, ya, dalam keadaan tebal. Baru kita akan bahas nanti dalam keadaan tipis. Ar-ra'u. Ar-ra'u ini ra. Huruf ra. Ini huruf ra, ya. Dia dibaca tafkhim namanya. Tafkhimun. Dan ini namanya terbaca tebal. Kemudian yang kedua dibaca tarqiqun, lawannya. Lawannya adalah tipis. Tarqiq. Tarqiqun, ya. Dibaca tipis. Ya. Tadi kita sebutkan keadaan ra itu adalah fathah, kasrah, atau dhammah, ya. Contohnya seperti ini. Ra, ri, ru, bar, bir, bur. Baik. Perhatikan, ini dalam keadaan fathah, dibaca ra, bukan dibaca ra. Ketika dalam keadaan kasrah dibaca ri, bukan dibaca roi. Bukan dibaca roi, itu tebal. Tapi dibaca ri, mengarah kepada huruf i, ri. Naam. Fadzakir. Kemudian ru, perhatikan, ketika dhammah dibaca ru, bukan dibaca ru, tapi ru. Dan keadaan sukun, nah ini. Sukun keadaannya kadang sebelumnya fathah, maka dibaca tebal. Bar. Bukan dibaca bar, tapi bar. Bagaimana? Ikutin. Bar. Ya. Nanti insya Allah kita praktekkan. Kemudian ra sukun dalam keadaan kasroh sebelumnya.
maka dibaca bir. Bir. Bukan dibaca bir. Bir. Ya. Kemudian ra sukun sebelumnya dhammah. Ini dibaca tebal. Bur. Dari kelima contoh ini atau di 6 ya. Yang tipis di sini 1 dan 2. Selebihnya itu adalah tebal. Baik, barakallahu fikum hayakumullah. Kita mulai dari yang fathah ya. Perhatikan. Mulai dari yang fathah. Bacaan ra yang tafkhim. At-tafkhimu ya. Atau bacaan yang tebal. Ra yang tebal. Kapan? Itu yang pertama ketika dia fathah. Ketika berharokat fathah. Perhatikan. Seperti maaf. Ini ra yang fathah. Contohnya dalam Al-Qur'an, misal ini contohnya perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Bukan dibaca Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim, tapi dibaca ra. Ar-Rahmanir Rahim. Coba diikutin. Ya, 1, 2, 3. Ar-Rahmanir Rahim. Itu ra yang dibaca tebal. Contohnya Rabbul Alamin, ya. Silakan di contohnya yang lain. Rabbul Alamin. Ra ketika fathah, ini perhatikan ra. Ini fathah, ra, bukan dibaca Rabbul Alamin, tapi dibaca apa? Rabbul Alamin. Rabbul Alamin. Nah, contoh yang lain apa? Silakan. Misalnya Allahu Rabbuna. Nah, ya. Rabbuna wa rabbukum. Nah, wa rabbukum. Di Al-Quran ya. Allahu Rabbuna wa rabbukum. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. Itu disebut dalam surah Asy-Syura ya. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Ra-nya dibaca tebal. Allahu Rabbuna, bukan Allahu Rabbana wa Rabb, tapi ra. Ahsantum hayakumullah. Atau contoh yang lain, Syahru Ramadhan alladzi unzila fihi. Syahru Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ramadan, bukan Ramadan. Ramadan. Ya, dibaca Ramadan ya. Syahru Ramadhan ya. Ya. Ramadana, syahru Ramadana. Yang lain
tasla naran hamiyah. Perhatikan, tasla naran hamiyah. Contohnya yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tasla naran. Ini fathah walaupun tanwin. Naran hamiyah. Tasla naran, bukan tasla naran, tapi ron. Tasla naran hamiyah. Baik, barakallahu fikum hayakumullah. Dan banyak sekali contohnya dalam Al-Quran ya. Barakallahu fikum. Intinya ketika melihat dalam keadaan fathah, roknya dibaca tebal. Ahsantum. Hayakumullah. Ini saya hapus ya, bisa screenshot ya, insya Allah bisa. Tapi berikutnya, roknya dalam keadaan, perhatikan. Roknya dalam keadaan sukun. Roknya dalam keadaan sukun. Sebelumnya adalah qablaha. Qabla itu artinya sebelum ya. Sebelumnya qabliyah ba'diyah. Masih ingat ya? Qablaha fathah. Yang berharokat fathah. Jadi ro yang sukun, sebelum ro ini dia adalah fathah. Tadi contohnya ya. Bar. Nah ini. Ro sukun, sebelum ro ini adalah berharokat fathah. Maka dia dibaca tebal roknya. Bar, bukan dibaca bar. Anzartahum. Ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, anzartahum. Ini contohnya. Diperhatikan kemudian ikutin. Anzartahum. Di surah Al-Baqarah ya, perhatikan. Nah, di sini ada ra sukun, perhatikan ra. Sebelumnya huruf zal yang berharokat fathah. Maka dibaca anzartahum. Nah, ini kalau panjangnya innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Bukan dibaca anzartahum, dan ini sering terjadi kesalahan. Ya. Dibaca innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. A'anzartahum. Tapi yang benar adalah anzartahum. Bagaimana? Anzartahum. Zar. Bukan anzar. Anzar. Bukan. Anzartahum. Itu yang benar. Baik, barakallahu fikum hayakumullah. Contoh yang lain apa? Gimana? Ada yang bisa ngasih contoh yang lain? Apa? Ah, ini. Marfu'atin mutahharah. Mutahharah. Nah, perhatikan huruf mim di sini, kemudian ra sukun. Mimnya berharokat fathah. Sebelum ra sukun itu adalah fathah. Marfu'atim mutahharah. Ya. Ini di surah apa ya? Al-Ghasyiyah kalau enggak salah ya. Marfu'atim mutahharah. Ada ra sukun, perhatikan. Ini yang kedua ya, perhatikan. Ini yang kedua, bukan yang pertama. Tadi udah kedua.
Ini yang kedua. Ra sukun sebelumnya fathah. Marfu'atim mutahharah. Mumtaz. Coba dibaca ra gimana? Bukan mar, bukan marfu'atim, bukan mar. Bukan marfu'atim, tapi dibaca bagaimana? Perhatikan saya. Marfu'atim mutahharah. Masya Allah, barakallahu fikum. Jadi seperti itu ya. Marfu'atim mutahharah. Baik, barakallahu fikum. Contoh yang lain, ini harus banyak contoh ya supaya lebih memahami. Idza dukkatil ardu dakkan dakka. Idza dukkatil ardu. Perhatikan. Idza dukkatil. Gimana? Dukka. Idza dukkatil. Ya. Ardu. Nah, di sini lihat di sini ya. Ardu dakkan dakka. Gimana ya? Nah. Dakkan dakka ya. Dakkan dakka. Nah. Baik, barakallahu fikum. Perhatikan di sini. Idza dukkatil ardu. Nah, di sini perhatikan di sini. Dakkan dakka. Perhatikan al-ardunya. Ra sukun sebelumnya fathah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, perhatikan di saya, usahakan ikutin ya. Perhatikan dulu. Idza dukkatil ardu dakkan dakka. Sekali lagi saya baca. Idza dukkatil ardu dakkan dakka. Nah, perhatikan ra-nya. Bukan idza dukkatil ardu dakkan dakka. Dan sini seringkali terlupakan oleh qari yang membaca, ra-nya tidak dibaca tebal. Bacanya tipis. Ardu dakkan, bukan ar, tapi dibaca ardu. Ardu. Idza dukkatil ardu dakkan dakka. Masya Allah. Masih ada space sedikit. Contohnya yang lain. Wa idh qala Isa bin Maryam. Maryam. Nah, perhatikan Maryam. Atau yang antum hafal ya. Wa idh qala Isa bin Maryam. Nah, Maryam. Maryam dibaca tebal ya. Maryam. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil. Maryam, bukan dibaca Maryam, tapi dibaca Maryam. Nah, ada di juz yang pendek-pendek itu contohnya wa arsala alaihim. Nah, perhatikan. Wa arsala alaihim ya. Alaihim tayran ababil ya. Tayran ababil. Ya. Tayran ababil. Nah, di sini kan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, perhatikan di sininya ya. Ra sukun. Perhatikan ra sukun sebelumnya adalah fathah. Ada ra sebelumnya fathah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Fil ya. Di Al-Fil.
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Perhatikan ra sukun ya. Gimana cara bacanya? Wa arsala alaihim tayran ababil. Bukan dibaca wa arsala. Bukan wa arsala, dibaca ra-nya tebal. Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan silakan dipraktekkan di semua ra sukun sebelumnya fathah. Dibaca tebal. Ahsantum. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya. Anzartahum. Perhatikan di sini, ikutin. Anzartahum. Ra-nya zartahum. Marfu'atin mutahharah. Bukan mar ya. Idza dukkatil ardu dakkan dakka. Nah. Kemudian contoh terakhir wa arsala alaihim tayran ababil. Taib itu yang kedua ya. Ra sukun sebelumnya adalah fathah. Baik, ini saya hapus, silakan di screenshot contohnya boleh. Ya. Di-share juga boleh. Barakallahu fikum. Ya. Perhatikan. Tadi kita sampaikan ra sukun ya. Masih yang ketiga adalah ra sukun. Ini yang ketiga. Perhatikan. Ini saya hapus dulu dikit supaya enggak terlalu kepanjangan. Ya. Ra sukun, perhatikan. Ra sukun qablaha. Sebelumnya adalah berharokat sukun. Ya. Sebelumnya adalah sukun. Wa qablaha. Jadi untuk mempermudah aja ini. Ya. Wa qablaha fathah. Jadi masih kita membahas tentang fathah ya, yang harokat atas. Wa qablaha fathah. Jadi perhatikan yang ininya ya. Jadi fathah, ini sukun, ini ra sukun. Ra sukun sebelumnya adalah sukun, sebelumnya adalah fathah. Ini contohnya ya. Supaya mudah, langsung saya kasih contoh supaya mudahnya. Wal asr. Wal asr. Ra-nya sukun. Sebenarnya tidak sukun aslinya ya. Sebenarnya aslinya tidak sukun. Tapi karena dia waqaf jadi sukun. Sebenarnya wal asri. Tapi kalau diwakofkan ketika berhenti, kaedah wakaf kita udah sampaikan sebelumnya. Kalau wakaf, kalau ketika baca Al-Quran contohnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Huruf terakhirnya jadi sukun. Apa huruf terakhirnya? Nun. Min. Ar-Rahmanir Rahim. Huruf terakhirnya mim. Him. Nah, di sini juga ketika waqaf bukan dibaca wal asri, bukan. Wal asri, bukan, tapi disukunkan ra-nya. Jadi di sini ra-nya sukun ya, ra-nya sukun. Sebelum ra sukun itu adalah sukun. Sebelum ra sukun ini sebelumnya adalah sukun. Dan sebelumnya lagi, sebelum yang sukun ini adalah berfathah, harokat fathah. Nah, di sini ketika begini modelnya, ra sukun, sebelumnya sukun dan sebelumnya fathah, maka dibaca tebal. Cara bacanya bagaimana? Perhatikan supaya tidak salah. Wal asr. Ya. Wal asr. Bukan dibaca wal asri. Itu bukan. Wal asri, bukan. Atau dibaca wal asr.
Wal asr, bukan asr, tapi wal asr. Dibaca tebal. Jadi di sini roknya dibaca tebal. Kenapa? Kaidahnya adalah rok dalam keadaan sukun, sebelumnya adalah sukun dan sebelumnya adalah fathah. Jadi ini rok sukun, sebelumnya sukun nih. Ya. Kemudian sebelumnya fathah, maka dibaca wal asr. Ya, itu contohnya. Contohnya yang lain gimana? Masih dalam satu surat ya, wa tawasau bis sabr. Ya, misalnya ya. Wa tawasau, perhatikan. Wa tawasau bis sabr. Bis sabri. Sebenarnya bis sabri ya. Wa tawasau bis sabr. Kalau wakaf di sini, kalau berhenti. Wa tawasau bis sabr. Gimana? Roknya sukun. Sebelum rok huruf ba berharokat sukun. Sebelum huruf ba huruf sod berharokat fathah. Jadi rok sukun sebelum sukun dan sebelumnya adalah fathah, maka dibaca tebal. Bis sabr. Bis sabr. Bis sabr. Bukan dibaca bis sabri. Ya. Bukan dibaca bis sabri. Bis sabr. Ya. Tapi dibaca bis sabr. Barakallahu fikum. Dan ini disebut dengan at-tafkhim, dibaca tebal. Barakallahu fikum. Contoh yang lain gimana? Ya, benar. Apa? Wal fajr. Benar itu. Wal fajr. Walayalin ashar. Walayalin ashar. Maaf ini. Walayalin ashar. Ada lain? Wal fajr walayalin ashar wasyafi'i wal watar. Masih masyaallah di sini full di sini wasyafi'i maaf. Wasyaf ini fa. Wasyafi'i wal watar. Di sini rok sukun juga. Wal watar. Perhatikan. Di sini wal fajr. Di sini sukun sebenarnya wal fajri, tapi kalau waqaf jadi sukun. Wal fajr, roknya sukun. Walayalin ashar kalau waqaf. Wasyafi'i wal watar. Di sini sama. Perhatikan cara bacanya ya. Ini lihat, rok sukun sebelumnya adalah sukun. Sebelumnya adalah fathah. Nah ini fathah. Fa-nya fathah. Begitu juga sama, shin sukun sebelumnya adalah fathah. Ini juga huruf ta sukun, ta watar. Wa-nya fathah. Perhatikan cara bacanya. Wal fajr. Wal fajr. Wal fajr. Bukan dibaca wal fajri. Bukan wal faj. Wal faj. Roknya hilang, enggak ada. Wal faj. Tapi yang dibaca wal fajr. Walayalin ashar. Gimana? Walayalin ashar. Bukan dibaca walayalin ashar. Walayalin ashar. Kemudian wasyafi'i wal watar. Wal-laili idza yassar. Sama ya. Barakallahu fikum hayakumullah. Dan ini adalah keadaan ketika tafkhim yang ketiga. Barakallahu fikum. Masya Allah. Berikutnya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita praktekkan. Ini kita akan banyak praktek ya. Supaya untuk mudah. Sekali lagi ikutin saya. Wal asr. Coba.
Naam. Wal asr. Mumtaz. Berikutnya watawassaw bis sabr. Gimana? Watawassaw bis sabr. Naam. Berikutnya wal fajr walayalin ashr wasyafi'i wal watr walayalin. Ya. Taib, barakallahu fikum. Wal fajr walayalin ashr wasyafi'i wal watr wal laili idza yassar. Taib. Nah, kita cukupkan untuk huruf fathah ya. Sekarang pindah ke huruf dhammah. Kita pelan-pelan ya. Semoga saya nggak menyampaikan ini dengan cepat ya. Semoga bisa dipahami. Barakallahu fikum. Perhatikan. Ini kita sekarang yang keempat ya. Yang keempat. Perhatikan aja harokatnya ya. Harokatnya adalah fathah atau dhammah ya. Yang keempat, perhatikan. Santum. Keadaan yang keempat dalam keadaan dhammah ya. Dhammah. Ini berharokat dhammah yang seperti ini. Harokatnya dhammah ya. Contohnya apa? Ini dibaca tebal ya ketika berharokat dhammah. Banyak ini contohnya. Apa? Contohnya yauma yakumur ruh. Yauma yakumur ruh wal malaikah ya. Yauma yakumur ruh ya. Contohnya innal ladzina kafaru. Ini aja deh yang mudah. Innal ladzina kafaru. Ini yang mudah. Innalladzi. Oh ini. Salah nih, salah. Maaf. Innalladzina kafaru. Kafaru. Ru-nya. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Ya. Ada. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Ulaika hum syarrul bariyah. Ulaika hum syarru. Di sini ulaika hum syarrul bariyah. Kita lanjut langsung ke sini ya. Contoh yang kedua, syarrul bariyah. Syarrul bariyah. Syarrul bariyah. Baik, barakallahu fikum. Nah, perhatikan di sini. Ini roknya dalam keadaan dhammah. Ya, jangan lihat sebelum dan sesudah. Yang penting dia harokannya adalah dhammah, maka dibaca tebal, dibaca ru, bukan dibaca ru. Bukan dibaca ru. Innal ladzina kafaru, tapi dibaca ru. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarru bukan syarru tapi syarrul bariyah. Coba ikutin ru semuanya ru. Mumtaz. Innal ladzina kafaru. Nah, seperti itu ya. Innal ladzina kafaru. Ya. Apa lagi? Ya. Wa
Fannaru maswallahum. Fannaru maswallahum. Fannaru maswallahum. Sebenarnya banyak ya. Ini contoh dalam Al-Quran banyak sekali. Fannaru maswallahum. Maswallahum. Maaf. Ini. Fannaru maswallahum. Allah Subhanahu wa taala, fannaru maswallahum. An-naru ya, an-naru ya. Taib, barakallahu bikum, hayakumullah. Ini dalam keadaan dhammah, dibaca tebal. Ini saya hapus ya. Barakallahu fikum. Ruziqna ya. Taib, barakallahu fikum. Kemudian ra dalam keadaan sukun. Ya, ra dalam keadaan sukun. Ya, ini ra dalam keadaan sukun. Tapi sebelumnya dhammah. Sebelumnya kita bahas sebelumnya fathah ya. Qablaha mana? Dhammah ya. Contohnya tadi apa? Bur. Nah, yang ini. Ra sukun sebelumnya dhammah. Jadi ra sukun sebelumnya dhammah. Ini contohnya bagaimana nih? Bur. Ini contohnya ya. Bur. Bukan dibaca bur, ya, tapi bur ya. Contohnya apa? Surah Al-Mutaffifin ya. Wa ma ursilu alaihim hafidhin. Wa ma ursilu alaihim hafidhin. Naam. Wa ma, kalau dalam Al-Qur'an begini. Ada tanda gininya. Wa ma ursilu alaihim hafidhin. Ya. Ya. Wa ma ini perhatikan di sini. Alaihim hafidhin. Ya, perhatikan. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. Nah, jadi ra-nya dibaca tebal, ya. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. Nah, contoh yang lain, ada yang bisa bantu? Apa? Wa ma ursilu alaihim hafidhin. Sebenarnya banyak dalam Quran ya. Tapi enggak kebayang ya. 6. Cukup ya. Wa ma ursilu. Ini contohnya ya. Intinya ra sukun sebelumnya adalah fathah. Kemudian ini pembahasan terakhir kita ya, pelan-pelan ya. Ra sukun sebelumnya adalah sukun, bukan dhammah ya. Qablaha sukun ya. Ya. Sebelumnya sukun, ra sukun sebelumnya sukun. Sebelumnya wa qablaha dhammah. Perhatikan ini. Jadi ada di sini sama yang di sini. Sebelumnya adalah sukun, sebelumnya adalah dhammah. Ya. Ya. Ya, tadi saya baru ingat nih. Contohnya yang tadi itu ya, wal mursalah. Ini yang tadi saya tambahin satu. Wal mursalati urfa ya. Wal mursalati urfa. Ya. Yang tadi ya, yang ra sukun sebelumnya adalah dhammah.
Wal mursalati urfa. Ya. Ada ra sukun sebelumnya fathah. Taib. Kita hapus ini. Yang ini sekarang kita pindah ke bab yang ini. Ra sukun sebelumnya adalah sukun dan sebelumnya adalah dhammah. Futur ya. Ya, dalam Al-Qur'an disebut futur. Azizun ghafur ya. Futur ya, futur ya dalam Al-Qur'an. Bil akhir ini. Sebelumnya saya lupa ini ayatnya sebelumnya. Azizul ghafur misalnya. Apa? Wallahu wa huwal azizul ghafur. Ini aja contohnya ya. Wa huwal azizul wa huwal azizul ghafur. Perhatikan. Wa huwal azizul ghafur. Perhatikan. Di sini, maaf. Di sini dia dibaca sukun roknya. Ya, sukun karena dia waqaf. Ada tanda waqaf. Ya, di sini wa huwal azizul ghafur. Nah, ini dibaca ghafur. Bukan dibaca wa huwal azizul ghafur. Ghafur. Tapi wa huwal azizul ghafur. Ya, futur sama juga di sini, ya. Contoh yang lain futur ya. Maaf. Ini futur ya, futur. Nah, ini sama ghafur, futur ya. Jadi ada ra sukun sebelumnya sukun. Kemudian sebelumnya adalah dhammah. Fur ya, futur. Taib. Barakallahu fikum hayakumullah. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah taala kita lanjutkan nanti ke pembahasan yang tarkik ya. Tapi ada dua kaidah lagi yang berkaitan tentang yang tafkhim ya. Yang tafkhim ya. Insyaallah nanti kita akan bahas supaya tidak kepanjangan ya. Kegiatan program tahsin ini ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudah dipahami ya. Ini khulasannya, ringkasannya ya. Saya kasih ringkasan supaya mudah dimengerti ya. Semua ini. Jadi ketika ra sukun yang pertama adalah ketika ra berharokat fathah. Ketika ra berharokat fathah, yang ra fathah. Ya. Ra fathah ya. Kemudian berikutnya apa? Maaf. Ra yang fathah. Kemudian berikutnya apa? Ra sukun ya. Sebelumnya fathah. Ra sukun, ra yang sukun qablaha fathah. Nah, kemudian yang kedua ra sukun sebelumnya adalah ra sukun qablaha sukun dan sebelumnya adalah fathah. Ya, gini. Kemudian yang kedua, perhatikan, dhammah, ketika dhammah ru ya. Berikutnya adalah ra sukun qablaha dhammah, ya, qablaha dhammah. Kemudian berikutnya adalah ra sukun qablaha, ini sama. Sukun plus dhammah, ya, begini. Ini sama sebenarnya. Wallahu a'lam bissawab. Semoga ini enggak kecepatan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Antum tinggal lihat tadi dari awal kemudian lihat dari contohnya. Insyaallah dimudahkan. Nah, sebenarnya nggak perlu hafal ini, ketika kita terbiasa mempraktekkan secara otomatis dia akan kita baca dengan tebal. Memang perlu membiasakan atau talaki. Barakallahu fikum hayakumullah. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaklumi dan dimaafkan. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah itu dari kekhilapan dan kejahilan saya sendiri. Mohon dimaklumi dan dimaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya dan antum semuanya. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.